Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dengan NIM 2143056. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas perkuliahan minggu ke-14. Sistem informasi akuntansi. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama. Pengauditan sebuah SIA secara efektif mensyaratkan seorang auditor memiliki beberapa pengetahuan tentang komputer dan aplikasi-aplikasi akuntansinya. Meski demikian, persyaratan tersebut tidak memungkinkan setiap auditor untuk menjadi seorang pakar komputer. Diskusikan tingkatan mana yang seharusnya dimiliki auditor terkait keahlian komputer untuk menjadi auditor yang efektif. Baiklah, kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor dalam memanfaatkan komputer dalam proses pengaudit adalah, yang pertama, auditor itu harus mampu menggunakan komputer untuk membuat kertas kerja pengauditan. Yang kedua adalah menggunakan komputer untuk memperoleh informasi berkaitan dengan pengauditan. Bisa mendeteksi kecurangan melalui komputer. Kemudian melakukan mentoring secara berkala, membuat laporan audit menggunakan sistem komputer, membuat atau menyimpan file audit, dan menganalisis data audit melalui komputer. Itulah beberapa skill yang harus dimiliki oleh auditor dalam menggunakan komputer. Selanjutnya, pertanyaan kedua, haruskah para auditor internal menjadi anggota tim pengembangan sistem yang mendesain dan mengimplementasikan SIA? Mengapa? Menurut saya harus, karena tugas seorang auditor adalah memeriksa kebenaran informasi yang disampaikan dalam sistem informasi akuntansi, supaya informasi yang diberikan oleh SIA itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga seorang auditor internal harus bergabung menjadi anggota tim pengembangan sistem, supaya sistem yang dikembangkan tersebut tidak terjadi kesalahan seperti misinformasi, dan juga desain dan pengimplementasian SIA itu dapat berjalan secara efektif. Itu menurut saya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jelaskan 4 langkah dalam peningkatan audit berbasis risiko dan diskusikan bagaimana langkah-langkah tersebut berlaku pada seluruh keamanan sebuah perusahaan. Baiklah, yang pertama adalah menentukan ancaman seperti penipuan dan kesalahan yang akan dihadapi perusahaan, yaitu daftar-daftar dari penyalahgunaan yang disengaja maupun tidak sengaja dan kerusakan sistem yang terkena. Yang kedua adalah mengidentifikasi prosedur pengendalian untuk mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki ancaman, yaitu pihak manajemen yang harus mengontrol dan auditor yang harus meninjau dan menguji untuk meminimalkan ancaman. Selanjutnya, langkah ketiga adalah mengevaluasi prosedur pengendalian. Yang ketiga adalah mengevaluasi prosedur pengendalian. Lalu langkah keempat adalah mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan dampaknya dalam jenis, waktu, atau tingkatan prosedur pengauditan. Pengendalian kompensasi, yaitu prosedur pengendalian yang mengompensasi kelemahan data. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Akankah Anda menerima atau menolak hal-hal berikut dan mengapa? Yang pertama adalah rekomendasi agar departemen Anda bertanggung jawab untuk peraudit atas faktor pemasok. Jika kami berada di departemen audit internal dan manajemen perusahaan atau manajemen pengolahan data, maka kami akan menolak rekomendasi tersebut. Karena jika departemen audit internal juga bertanggung jawab terhadap praudit atas pemasok, maka auditor internal sudah tidak independen lagi dalam menjalankan tugasnya, sehingga ini menciptakan kesempatan untuk melakukan fraud. Yang kedua, jika ada permintaan agar Anda membuat saran selama pengembangan sistem. Jika ada permintaan ini, maka saya akan menolaknya. Saya akan menerimanya. Karena sebagaimana dalam prakteknya auditor internal, salah satunya dapat memberikan jasa konsultasi. Sesuai dengan kasus tersebut, apabila kami direkomendasikan untuk memberikan saran dalam pengembangan sistem, maka kami akan menerimanya. Kesediaan kami dalam memberikan saran selama pengembangan sistem akan menghasilkan sistem yang sesuai dengan alasan dan standar yang berlaku umum. Selanjutnya, jika ada permintaan agar Anda membantu dalam pemasangan sistem dan menyetujuinya setelah melakukan pemeriksaan akhir. Bila jika ada permintaan seperti ini, maka saya akan menolaknya, karena jika saya diminta untuk membantu dalam pengembangan sistem dan menyetujuinya setelah melakukan pemeriksaan akhir, maka tanggung jawab auditor di sini hanya sebatas memberikan saran atau masukan ketika proses pengembangan sistem tersebut. Artinya adalah auditor itu tidak ada tanggung jawabnya untuk dalam
dalam pemasangan sistem. Auditor hanya memberikan saran dan masukan terkait pengembangan sistem. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Apakah Anda melupakan sebuah langkah audit yang penting? Tuliskan 5 contoh dari prosedur audit spesifik yang dapat Anda rekomendasikan sebelum mencapai sebuah kesimpulan. Baiklah, salah satu contoh langkah audit yang terlupakan adalah informasi dari luar. Karena informasi dari luar itu juga berguna untuk melakukan proses pengauditan. Lalu apa saja prosedur-prosedur audit yang spesifik? Yang pertama adalah inspeksi, yaitu pemeriksaan catatan dan dokumen. Kemudian adalah observasi. Yang kedua, prosedur audit yang kedua itu observasi. Artinya adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang mau diaudit. Yang ketiga adalah konfirmasi eksternal. Artinya adalah informasi dari pihak ketiga yang sudah mahir di bidangnya. Kemudian prosedur yang keempat adalah pelaksanaan kembali, yaitu pengujian auditor secara independen terhadap proses atau penilaian akuntansi klien. Kemudian yang prosedur yang terakhir yaitu proses analisis, yaitu melakukan pengevaluasian dan internal. Sekianlah presentasi tugas pertemuan minggu ke-14. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.